Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini, gue ini bakalan ngebahas exchange Hotbit karena banyak sekali yang berkomentar, "Bang, tolong bahas Hotbit. Sudah sampai mana perkembangannya?" Oke, jadi langsung saja kita bahas Hotbit ya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita bahas Hotbit. Sampai dengan sekarang Hotbit ini belum ada perkembangannya atau belum pulih lah. Dan buat teman-teman yang berkomentar, "Bang, kira-kira Hotbit scam atau tidak?" Ya, menurut gua nggak bisa, menyatakan 100% gitu ya, bahwa ini scam atau tidak. Ya intinya sampai dengan saat ini, Hotbit masih dalam tahap penyelidikan lah ya, tapi bukan Hotbit-nya, melainkan mantan karyawannya. Ingat, ini bukan Hotbit-nya. Jadi, untuk perkembangan saat ini ya balik lagi belum ada tanda-tanda pemulihan dan sudah berjalan selama 2 minggu lebih 1 hari ya, karena per tanggal 10 ini dilakukan suspend dan sekarang tanggal 25 ya, jadi udah 2 minggu lebih 1 hari nih, belum ada pemulihan juga. Dan ada juga yang berkomentar, "Bang, aset saya tiba-tiba nol di Hotbit." Oke, jadi untuk sekarang nih kita bisa, cek ya, kalian silahkan cek. Untuk aset udah kembali nongol gitu ya, udah ada kembali lah di sini. Tapi ya seperti biasa kita tidak bisa, melakukan penarikan, cuman bisa nonton saja. Tapi ini udah ada ya. Kemarin memang benar nol. Jadi, aset kita tiba-tiba nol, $0,01. Ini entah kemana mana gua juga nggak tahu gitu ya, tapi sekarang udah kembali lagi gitu, udah ada lagi, kita bisa ngecek. Dan untuk yang bertanya lagi, "Bang, kira-kira Hotbit aman atau tidak nih ketika sudah pulih?" Untuk gua pribadi ya ini, cuman gua saja gitu ya, opini pribadi gua aja. Kalau gua ketika memang Hotbit sudah pulih ya kemungkinan gitu 100% gua bakal tinggalkan Hotbit. Bukan berarti gua memprovokasi, kepada kalian semua yang nonton video ini, bukan juga untuk menyarankan ya kepada kalian, "Udah tinggalkan Hotbit." Enggak. Jadi kayak ini gua pribadi saja gitu. Kalau untuk gua pribadi ketika memang, kalian bertanya seperti itu, ya gua bakalan tinggalkan Hotbit gitu ya, karena memang udah cukup lah. Tapi kalau soal maintain itu wajar, itu hal yang wajar. Karena ada pembaruan sistem gitu ya, atau yang sedang diperbaiki lah, itu namanya maintenance. Tetapi ini di-suspend ya. Suspend dan ini udah berjalan 2 minggu tapi belum ada perkembangan sampai dengan sekarang. Makanya ya udahlah gua cukup gitu untuk menggunakan exchange Hotbit dan gua pun sebenarnya udah lama juga gitu menggunakan exchange Hotbit. Cuman sekarang ya ini udah cukup kecewa lah ya menurut gua 100% kecewa tapi sekali lagi gua tidak memprovokasi kalian dan gua tidak menjelek-jelekan exchange Hotbit ya, sama sekali tidak. Cuman kalau untuk gua pribadi intinya gua bakal tinggalkan Hotbit, udah itu aja ya. Untuk exchange Hotbit sebenarnya tidak masalah sampai dengan sekarang walaupun memang kondisinya sedang disuspend ya. Oke, jadi langsung saja nih kita bahas ya di beberapa media sosialnya Hotbit. Oke, sekarang gue sudah masuk di akun Twitter Hotbit News ya. Di sini ada yang dipini per tanggal 10, artinya kan sudah 2 minggu sampai dengan sekarang ya. Nah, di sini ada postingan 1 hari yang lalu. Ya, jadi ada postingan 1 hari yang lalu di mana hari kemarin ya per tanggal 23, 24 itu kan aset kita nol value-nya ya di exchange Hotbit ya, mungkin di situ banyak orang-orang kepanikan. Dan di sini ada salah satu laporan dari akun Twitter Clang App. Ya oke, kita terjemahkan dulu. Pernyataan resmi ya. Jadi ini announcement secara resmi dari pihak Hotbit. Hotbit TRX dompet panas adalah ini. Ya, ini sekali lagi oke. Transfer yang disebutkan di Twitter ini bukan penarikan dari Hotbit. Harap yakinlah dan tunggu dengan sabar untuk pengumuman kami selanjutnya. Nah, jadi di sini ada sebuah laporan dari akun Twitter Clang App Crypto Wells ya. Oke, kita cek dulu laporannya seperti apa. Nah, jadi di sini ada sebuah laporan dari Clang App 21.162.894 USDT berpindah dari Hotbit ke dompet yang tidak diketahui. Ini tanggalnya udah ada dan ini ada harinya ya, ada blokir Tron juga, ada simbolnya USDT. Nah, jadi di sini ada laporan. Menurut si Clang Apps ini yang telah dilaporkan adalah dana sekitar 21 juta US dollar ini ya. Ini yang ditransfer dari dompet Hotbit ke alamat yang tidak diketahui atau wallet yang tidak diketahui. Namun di sini udah dibantah secara keras ya dari pihak Hotbit langsung. Ini kepada Clang App ya, ini langsung. "Halo, transaksi dan alamat di atas bukan dari Hotbit. Hotbit transaksi dompet panas adalah." Nah, jadi ini wallet address dari Hotbit Wallet gitu ya. Jadi bukan yang dilaporkan oleh si Clang App ini. Ini jelas-jelas berbeda gitu. Jadi ini memang benar-benar bukan dari pihak Hotbit gitu ya. Mungkin saja dia hanya memprovokasi ya si Clang App ini, tapi gue tidak mau seujon juga, gue pun tidak ingin memprovokasi kalian semua.
Intinya ya di mana, masa sekarang ini sangat kontroversial gitu ya antara user dengan pihak Hotbit karena sudah berjalan 2 minggu dilakukan suspend. Sementara dari, user ini sebetulnya tidak bersalah, yang bersalah itu adalah mantan karyawannya ya. Tetapi kenapa, user yang menjadi korban gitu, yang dibekukan asetnya itu user, bukan si mantan karyawannya itu yang mempunyai masalah diproses secara hukum gitu ya, di balik layar lah intinya seperti itu. Tetapi kenapa di sini para user yang dijadikan sebagai korban. Makanya di sini Killing App ya entah tujuannya untuk apa ya, gua pun nggak tahu nih dari Killing App apa benar atau tidak, menurut gue ini, nggak benar sih ya. Karena kenapa? Gua bukan membela Hotbit. Tetapi kalau memang ini benar dana, dari dompet Hotbit yang ditransfer ke, dompet yang tidak diketahui gitu ya, ya mungkin di sini, pihak Hotbit tidak akan muncul, tidak akan berkomentar. Tapi setelah Hotbit ini berkomentar, si Clang App-nya nggak ada ya. Walaupun memang di sini beberapa user lah, user Hotbit ini, marah gitu ya terhadap pihak Hotbit karena memang ya belum ada perkembangan sampai dengan sekarang. Tapi si Clang App-nya nggak ada ya. Kalau memang ini benar-benar dari, dompet Hotbit, kenapa harus, si Clang App-nya nggak muncul lagi gitu ya ketika Hotbit memberikan pernyataan atau menyangkal lah dari laporan tersebut gitu yang telah dilaporkan oleh si Clang Apps ini. Dan bahkan di sini ya nominalnya cuma 21 juta saja gitu. Sedangkan, dana investor itu ribuan, ya mungkin jutaan orang gitu ya. Katakanlah satu orang itu misalkan mempunyai aset, $100 lah kecilnya atau, $50. Ditotalkan ini ada berapa? Sedangkan orang-orang itu asetnya banyak ya. Ada juga yang menyimpannya mungkin ribuan dolar gitu, tapi kenapa harus 21 juta ya? Kalau mau ya sekalian aja semuanya ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini pun ada 2 hari yang lalu, sebuah postingan ya dari pihak Hotbit, "Pengguna yang terhormat, jika perkiraan nilai aset Anda menunjukkan nol, jangan khawatir, itu karena fungsi perdagangan ditangguhkan, yakinlah semua dana Anda akan aman. Ini akan menjadi, normal setelah fungsi perdagangan kami pulih. Terima kasih atas pengertian Anda dan kesabaran Anda." Nah, jadi di sini, sudah dilakukan, pengumuman lah ya terhadap pihak Hotbit kepada usernya. Ketika memang, aset kita tiba-tiba nol, jadi kita jangan khawatir itu karena adanya fungsi perdagangan yang sedang ditangguhkan atau disuspend. Dan yakinlah katanya semua dana Anda akan aman. Jadi memang benar ini dijamin lah ya 100% dana kita ini aman ya, cuman, di sini respon dari beberapa user itu sangat marah lah, tapi kenapa gitu ya. Hanya sebuah kata-kata, "Dana Anda aman, maaf maaf dan maaf," ya, cuman begitu saja nih. Jadi ya begitulah, respon-respon, pokoknya sangat marah sekali ya para user terhadap pihak Hotbit. Tapi ya Hotbit pun tidak bisa ngapa-ngapain gitu, karena memang posisi dia saat ini ya memang salah gitu. Dan di sini pun ada 3 hari yang lalu, sebuah postingan dari Hotbit ya, alasan mengapa perdagangan juga ditangguhkan, pada saat yang sama. BCZ, penangguhan DNW akan mempengaruhi harga pasar cryptocurrency di Hotbit, sehingga fungsi perdagangan ditutup untuk menghindari kerugian semua pengguna karena inkonsistensi harga. Terima kasih telah menunggu ya. Jadi ada announcement seperti itu. Tapi di sini ada, sebuah jawaban ya nih. Oke, kita cari nih dari, user yang memang berkomentar nih. Nah, di sini ada, akun Twitter yang bernama Ali Candogan. Oke. Jawaban yang tidak sesuai dan tidak memadai. 12 hari telah berlalu, tidak ada informasi yang jelas dan benar. Datanglah pada dirimu sendiri dan jangan jadikan kami sebagai korban. Nah, jadi, Ali Candogan ini berkomentar seperti inilah ya. Memang benar sekali gitu, sampai dengan sekarang ini udah lebih dari 12 hari lah ya, karena memang ini komentar dari 3 hari yang lalu gitu. Jadi, sampai dengan sekarang sudah 15 hari per video ini dibuat, karena video ini dibuat tanggal 25. Sedangkan, Hotbit ini disuspend, tanggal 10 ya. Jadi udah 2 mingguan. Dan di sini jangan, jadikan kami sebagai korban katanya. Jadi memang benar, yang mempunyai masalah itu kan, mantan karyawannya, tapi yang menjadi korban ini para user Hotbit gitu ya. Intinya seperti itu dan di sini pun ada sebuah tanggapan ya dari pihak Hotbit. Oke. Hai, kami juga berharap kasus ini dapat diselesaikan sesegera mungkin. Tetapi itu tidak tertanggung, pada kami. Saat ini manajer kami masih membantu penyelidikan oleh penegak hukum. Jika ada pembaruan kami akan merilis pembaruan terlebih dahulu. Terima kasih atas kesabaran Anda. Nah, jadi di sini pihak, Hotbit ya atau tim Hotbit sekarang masih dalam, membantu gitu untuk penyelidikan oleh penegak hukum. Jadi memang bukan dari pihak Hotbit yang sekarang, sedang, diselidiki gitu ya, tetapi pihak Hotbit ini membantu untuk menyelidiki mantan karyawannya yang terjerat kasus ya. Jadi bukan Hotbit-nya, melainkan dari mantan karyawannya. Ya teman-teman semua paham lah ya, siapa yang, mempunyai kasus ya. Tetapi ya itu balik lagi sama diri kita ya, karena kita juga mungkin cukup jera gitu, udah 2 minggu tapi belum ada perkembangan. Ya pokoknya di sini banyak sekali lah komentar-komentar pedas dari para user Hotbit gitu ya. Oke mungkin itu aja informasi, yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai exchange Hotbit.
Dan untuk sampai dengan saat ini Exchange Hotbit belum ada perkembangan atau penindaklanjutan lah ya. Tapi dia memberitahu bahwa sekarang ini dia sedang membantu tahap penyelidikan mantan karyawan yang terjerat kasus ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk postingan dari Kleng itu ya, menurut gue itu gue tidak bisa menyalahkan, gue pun tidak bisa membenarkan apakah itu benar gitu. Eh, Wallet Hotbit yang mentransfer ke wallet yang tidak diketahui atau dompet tidak diketahui, tapi ya gue kurang percaya juga gitu terhadap Kleng karena di situ secara tegas gitu pihak Hotbit pun langsung merespon ya, berkomentar kembali dan dia pun memberitahu ini loh wallet saya yang asli gitu ya, wallet Hotbit yang asli nih, yang ini bukan yang kalian laporkan gitu ya. Jadi gue nggak tahu juga ya pasti Kleng itu mempunyai tujuan untuk memperkeruh suasana gitu ya terhadap user Hotbit supaya memang Hotbit digeruduk gitu, entah seperti apa lah ya, pokoknya memanas-manasin lah ya gitu. Ketika memang Hotbit ini pulih, gue 100% gue akan tinggalkan Hotbit kalau untuk gue ya, tapi kalau untuk kalian ya silahkan dior masing-masing. Bukan berarti Hotbit ini jelek ya, hanya ya sekarang sedang dilakukan suspend saja gitu. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.